Selamat datang di grup chat internasional. Podcast kita bedah hal-hal berat menjadi mudah dipahami. Gue Elsa Melia, host kalian yang super ramah. Dan gue Maya yang suka kasih insight mendalam. Hari ini kita akan bahas relationship goals antar negara, yaitu tentang integrasi dan kerjasama regional. Bayangin, ini kayak grup chat sekolah kalian, tapi anggotanya negara-negara tetangga. Kenapa grup chat ini penting dan gak boleh berantem? Yuk kita bongkar. Yuk. Nah, kerjasama regional itu bukan ibaratnya sih, tapi kayak saling support di antara negara-negara yang deketan gitu, yang satu region. Ibaratnya kayak kita udah sepakat buat backup teman kita yang kena masalah. Wah, keren banget. Jadi kita sepakat untuk selalu ada di saat suka dan duka. Terus, kalau integrasi regional itu apa? Apa bedanya sama kerjasama? Kalau integrasi itu levelnya udah lebih serius, bukan cuma tentang saling support aja, tapi kayak udah kayak di sekolah deh, lo punya peraturan seragam yang sama, deadline tugas, bahkan sampai kurikulum yang sama. Jadi ibaratnya tuh kalau di Uni Eropa kayak udah sepakat mau nikah dan sepakat pakai mata uang yang sama. Oh, ngerti. Jadi kerjasama itu baru teman dekat. Kalau integrasi itu udah menikah dan berbagi banyak sistem. Iya, bisa jadi gitu. Di wilayah kita punya grup chat paling ramai. ASEAN ini kalau pakai analogi, ASEAN ini masih tahap pacaran ya. Bisa dibilang gitu. ASEAN ini itu tuh yang ningkatin ekonomi, apalagi di bagian sosial budaya yang paling berasanya itu. Terus ASEAN juga itu platform pertukaran budaya paling terbesar di Asia Tenggara. Contoh paling nyata, pertukaran pelajar atau program beasiswa bikin kita punya lingkaran pertemanan yang luas dan dari berbagai negara ASEAN. Jadi pelajar dunia tanpa harus jauh-jauh. Iya, apalagi ASEAN ini punya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Contohnya kayak biaya ongkos kirim dari ASEAN itu udah dipotong diskon gede, apalagi kayak ya tujuan itu barang dari Indonesia dijual murah di Malaysia dan sebaliknya juga. Nah, ini nih yang bikin kuat ekonomi regional ini. Uni Eropa yang tadi kita udah bilang menikah, mereka lebih hebat lagi. Mereka mempunyai mata tunggal euro dan perbatasan dibuka. Mereka sepakat untuk mengorbankan sedikit kedaulatan mereka demi menjadi tim yang sangat kuat. Benar. Yang namanya grup pasti ada toksiknya dong. Apalagi yang pertama, perbedaan vibes atau kalau di kenegaraan, perbedaan kepentingan dalam negara. Ya, kita harus bisa nyamain goal dan kecepatan mereka. Kedua, jarak ekonomi. Kayak si kaya dan si kurang mampu. Si kaya takut rugi kalau bantu banyak, dan si kurang mampu takut tertinggal. Kerjasama harusnya ada jembatan biar jaraknya nggak makin jauh. Nah, ketiga, lintas batas. Ya, khususnya di bidang keamanan. Apalagi di negara ASEAN, masih ada beberapa negara yang masih curiga sama tetangganya sendiri. Jadi, ASEAN harus bekerja keras, lebih keras lagi, biar kepercayaan regional ini makin kuat. Intinya, kita harus solid. Harus ada komunikasi yang jujur dan gak boleh ada yang bertingkah sok korban atau egois. Semuanya harus adil. Buat anak muda kayak kita, peluang kerjasama regional ini apa, Maya? Jelas Mea, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, Mea ini tuh kayak pasar tunggal di Asia Tenggara. Dan bukan cuma barang, tapi juga jasa dan bahkan tenaga kerja terampil bisa bergerak bebas. Tunggu, tenaga kerja bebas berarti lulus kuliah kita bisa kerja di Singapura atau Thailand atau sebaliknya?
orang dari negara ASEAN juga bisa kerja di Indonesia? Exactly, itu tantangannya. Kalau kita nggak siap, tenaga kerja kita bisa kalah saing. Makanya kita harus upgrade skill kita yang nggak cuma laku di lokal, tapi juga di regional. Yang paling penting, soft skill, lintas budaya. Gaya komunikasi orang Filipina beda sama orang Thailand. Kita nggak boleh sensitif kalau ada perbedaan gaya kerja. Itu kunci buat sukses lingkungan regional. Dan jangan lupakan bahasa Inggris. Ini bahasa utama dari grup chat regional kita. Iya. Jadi, sebagai anak muda, kontribusi apa sih yang bisa kita kasih biar grup chat ini makin solid? Pertama, jadi duta budaya. Tunjukin hal kalian tentang Indonesia di media sosial, tentang pariwisata kita, makanan kita, biar orang regional makin penasaran. Kedua, networking aktif. Ikutan webinar, ikutan konferensi online, atau event yang melibatkan negara ASEAN. Perluas circle kamu, siapa tahu temanmu dari Malaysia besok jadi partner bisnis kamu. Ketiga, suarakan pendapatmu, jangan diam. Ikuti isu-isu regional, lalu kirimkan pendapatmu yang cerdas. Kita harus jadi generasi yang melek politik dan isu-isu tetangga. Intinya, kerjasama regional itu bukan cuma urusan pejabat, tapi juga urusan kita semua. Kita adalah generasi penerus yang akan terus memastikan grup chat Asia Tenggara ini nggak pernah keluar grup, dan malah makin harmonis. So teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bikin kalian sadar solidnya Indonesia ditentukan sama solidnya kita dengan hubungan tetangga. Yap, jangan cuma kepo sama drama sekolah, tapi kepo juga sama perkembangan region kita. Itu baru keren. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.